itu investasi? Ayo, yang bisa jawab. Dapat poin plus dari Pak Diko. Saya bisa jawab. Oke, dari pendapat Pak Diko. Ayo, Pak Kevin. Nah, investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Oke, ya benar ya, saya salah dari jawaban Pak Kevin. Berikan tepuk tangan untuk Pak Kevin. Oke. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, pertama-tama saya perkenalan terlebih dahulu. Anggota kelompok kami, saya sendiri Agus Setiawan. Saya sendiri Agus Setiawan dan ini Calvin Stanley. Dan satu lagi ada Teddy Antonio, dia berhalangan hadir pada hari ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi poin pertama, yaitu berkaitan dengan apa sih itu investasi? Satu operator aja lah sini. Nah, investasi ini merupakan aktivitas penanaman uang atau modal atau aset berharga ke sebuah instrumen dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan ya. Dan pihak atau orang yang melakukan investasi itu disebut sebagai investor, dan tempat di mana investor menempatkan uang atau modal tersebut disebut sebagai investasi ya. Oke, selanjutnya. Nah, jenis-jenis investasi ini secara garis besar, Vin, jangan main HP. Aku kan lagi lihat mana dulu mana sekarang. Nah, jenis-jenis investasi secara garis besar ini terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama ada investasi jangka pendek dan kedua investasi jangka panjang. Apa sih investasi jangka pendek? Investasi jangka pendek merupakan salah satu produk investasi dengan menyetorkan sejumlah dana untuk dikelola dalam jangka waktu yang singkat, sehingga dana dan keuntungan dapat dicairkan dalam kurun waktu yang relatif sebentar. Nah, jangka waktu investasi ini biasanya umumnya sekitar 1 tahun lah gitu ya. Nah, contoh investasi jangka pendek seperti kita menabung dalam deposito, reksadana, surat utang negara, dan fintech peer-to-peer lending. Nah, yang kedua yaitu investasi jangka panjang, merupakan jenis investasi yang membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan keuntungan atau return. Investasi ini menggunakan daya yang terus-menerus digunakan dan dikembangkan dan baru bisa dicairkan jika sudah jatuh tempo. Nah, contoh investasi jangka panjang ini adalah seperti saham, obligasi, emas, properti, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu investasi pada hutang. Nah, apa sih itu investasi instrumen hutang? Investasi instrumen hutang ini adalah kesepakatan mengikat yang menyediakan dana pada peminjam. Nah, dalam instrumen investasi ini terdapat kesepakatan tentang agunan yang terlibat seperti tingkatan bunga yang didapat, terus ada jangka waktunya, terus sampai hingga ke tempo pembayaran bunganya. Nah, jadi apa saja sih jenis-jenis investasi instrumen hutang? Yang pertama ada surat berharga negara atau SBN. SBN adalah instrumen investasi yang mana negara yang berutang kepada warga negaranya. Investasi melalui SBN ini memiliki resiko yang sangat rendah karena dijamin oleh pemerintah sendiri. Dan apalagi negara seperti kita Indonesia ini kan cukup besar. Jadi ya kemungkinan resikonya untuk pengembaliannya, untuk kerugiannya kecil lah gitu. Yang kedua yaitu peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending adalah kegiatan pinjam-meminjam antar perseroan yang umumnya dipertemukan dalam suatu platform tertentu. Suku bunga pinjaman yang didapatkan dari instrumen peer-to-peer lending jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito bank. Nah, yang ketiga ada obligasi perusahaan. Nah, obligasi perusahaan merupakan suatu surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan baik berstatus BUMN maupun BUMD hingga perusahaan swasta dalam jangka waktu yang panjang. Nah, contoh obligasi perusahaan yang seperti Pevindo, Moody's, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada hipotek.
Hipotek adalah pinjaman terhadap properti perumahan sehingga terjamin oleh properti terkait. Oke, selanjutnya ada investasi pada modal. Nah, apa sih itu investasi pada modal? Dan tadi sebelumnya kan investasi pada utang. Ini masuk lagi kita ke investasi pada modal. Nah, investasi pada modal atau modal investasi adalah sejumlah uang yang digunakan untuk membeli barang modal dengan harapan dapat meningkatkan pengembaliannya di masa yang akan datang. Nah, kelebihan-kelebihan yang akan didapatkan oleh seseorang ketika berinvestasi di pasar modal. Yang pertama yaitu dengan adanya berinvestasi di pasar modal, ini dapat membantu membangun perekonomian. Dana yang ditanamkan di pasar modal akan dikelola untuk mengembangkan bisnis. Secara tidak langsung berinvestasi di pasar modal untuk membantu membangun perekonomian. Nah, yang kedua yaitu lebih mudah melakukannya. Nah, apalagi kan zaman sekarang kan kita zaman udah canggih ya, kita sudah bisa melakukan investasi melalui trading namanya. Itu seperti sudah bisa dilakukan secara online seperti robot trading, ajaib dan lain sebagainya. Yang ketiga, nilai saham terus melonjak. Meski harganya terus berubah-ubah dan gak stabil, saham yang bagus memiliki nilai yang terus melonjak. Paling rendah keuntungan rata-rata saham setiap tahunnya sekitar 12%. Nah, yang keempat yaitu mampu mengimbangi inflasi. Inflasi di Indonesia cenderung berubah-ubah, bahkan lebih sering meninggi dibanding menurun. Jadi jika sudah naik, maka dampaknya terasa sampai ke harga-harga barang kebutuhan kita sehari-hari. Maka dari itu, setiap tahun pendapatan naik menyesuaikan dengan laju inflasi. Oke, contoh modal investasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu modal investasi dengan menanamkan modal. Investor yang menyalurkan atau menanamkan uangnya dengan tujuan untuk mengembangkan suatu bisnis. Perusahaan yang menerima modal harus melakukan pengembalian berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Misalnya, perusahaan akan melakukan pengembalian pokok dan keuntungannya 15% per bulannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama antara investor dengan pemilik perusahaannya. Yang kedua yaitu modal investasi dengan membeli aset. Yaitu contoh modal investasi yang dapat dilakukan adalah membeli aset yang bisa digunakan atau dimanfaatkan usaha dalam jangka waktu yang panjang, seperti menyediakan pabrik untuk produksi mesin-mesin dan lainnya. Hal ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang ketiga, investasi yang menguntungkan dengan modal kecil. Contoh produk investasi yang dapat kita ambil dengan modal kecil saja sudah dapat kita berinvestasi, seperti yang pertama yaitu ada reksadana. Investasi reksadana adalah jenis investasi yang terjadi ketika modal yang berasal dari masyarakat dikumpulkan lalu ditanamkan ke berbagai efek yang tersedia di bursa efek. Dari sana kita bisa dapatkan efek yang terbaik karena pemilihan dan pengelolanya dilaksanakan oleh manajer investasi. Yang kedua yaitu ada saham. Investasi saham cenderung mendatangkan keuntungan bagi kita ketika nilai sahamnya menaik ya. Yang ketiga ada emas. Investasi emas ini juga bisa mendatangkan keuntungan karena harga emas ini setiap tahunnya cenderung naik ya. Ketika kita membeli emas yang pada masa sekarang, di masa mendatang kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya fair value dalam dunia investasi akan dijelasin oleh Pak Syafiq. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang fair value dalam dunia investasi. Nah, fair value adalah nilai wajar yang dapat diartikan sebagai harga yang dapat diterima secara rasional oleh kedua belah pihak dalam sebuah transaksi dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang ada. Dalam dunia trading, fair value digunakan untuk memperkirakan nilai pasar aset atau instrumen keuangan pada saat ini, sehingga pedagang dapat mengambil keputusan trading yang lebih cerdas. Nah, contoh fair value dalam trading ini kita bisa lihat di sini. Ketika Anda melakukan trading pada harga $50 di pasar forex, namun analisis fundamental menunjukkan bahwa harga wajar atau value-nya itu seharusnya adalah $60. Dalam contoh ini, cara trading dianggap under value karena harganya lebih rendah dari nilai wajarnya. Nah, contoh kedua adalah seorang trader profesional dapat memanfaatkan kesenjangan antara pasar fair value dengan membeli pada harga $50.
dan menunggu sehingga harga naik ke nilai sewajarnya yang seharusnya itu adalah $60. Dalam contoh ini, fair value menentukan trader untuk menentukan apakah nilai tersebut overvalue atau undervalue. Nah, membuat keputusan trading yang lebih baik berdasarkan analisis fundamental. Mundur. Oke. Nah, selanjutnya adalah impairment pada nilai investasi. Nah, impairment aset adalah penurunan nilai aset yang bersifat permanen dan merupakan suatu kondisi di mana nilai yang tercatat dari aset itu melebihi jumlah yang terpulihkan atau recoverable amount. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan nilai seperti keusangan pada aset, kinerja ekonomi aset memburuk, suku bunga pasar dan investasi meningkat. Dengan itu, maka perusahaan mencatat adanya kerugian atas penurunan nilai tersebut. Dan kemudian dari itu juga akan mempengaruhi menurunnya harga saham suatu perusahaan. Maka semakin berkurang minat investor untuk berinvestasi. Oke, selanjutnya adalah reklasifikasi. Nah, reklasifikasi paling umum dikenal sebagai proses perubahan kelas saham yang biasanya diberikan oleh reksadana. Hal ini dapat terjadi ketika persyaratan tertentu telah dipenuhi, atau mungkin disebabkan oleh perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan. Reklasifikasi terjadi ketika perusahaan reksadana mengubah kelas saham dari masalah tertentu. Hal ini dapat dilakukan untuk menambah atau mengurangi beban penjumlahan dari saham dana atau untuk meminta investasi minimum yang lebih besar untuk pembelian. Reklasifikasi ini biasanya merupakan peristiwa yang tidak kena pajak, tapi dapat mempengaruhi pemegang dana dengan cara yang berbeda. Oke, derivatif. Nah, apa itu derivatif? Derivatif adalah kontrak finansial antara dua atau lebih pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditis yang menjadi objek yang diberdasarkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama di antara pihak penjual dan pihak pembeli. Derivatif yang terdapat dalam perusahaan efek ini adalah derivatif keuangan atau financial derivatif. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang berdasarnya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang atau currency, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar. Dalam kasus ini, pemodal dan perusahaan efek sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atau hedging atau portofolio yang mereka miliki. Nah, yang terakhir adalah hedging. Belum. Nah, hedging adalah strategi investasi yang digunakan dengan tujuan untuk melindungi portofolio investasi seorang investor dari nilai minus atau strategi yang untuk mengurangi risiko dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pergerakan saham dan perubahan nilai pada dalam investasi dipengaruhi oleh banyaknya faktor yang cenderung sulit diprediksi, sehingga seorang investor perlu instrumen tertentu untuk melindungi nilai aset yang mereka punya. Nah, tujuan penggunaan hedging ini adalah sebagai mitigasi risiko yang melindungi kondisi finansial investor dan memberikan keuntungan. Nah, di sini ada 3 jenis strategi hedging. Yang strategi pertama adalah arbitrase. Cara kerja strategi ini adalah yaitu melakukan pembelian produk emiten atau saham segera munculnya kepada tempat lain dengan harga paling tinggi. Dan di sini investor memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut. Yang kedua adalah diversifikasi dan diverifikasi. Teknik ini yaitu dengan berinvestasi lebih jauh demi satu aset investasi yang tidak berkaitan dengan satu dengan sama lainnya. Diversifikasi. 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 Nah, yang ketiga adalah average down. Teknik ini dilakukan dengan membeli saham secara bertahap ketika terjadi penurunan harga saham. Nah, itu saja presentasi kami pada malam hari ini. Semoga materi yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat untuk saudara dan saudari sekalian. Jika saudara dan saudari sekalian ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Terima kasih. Sama-sama. Oke, siapa yang mau tanya silakan di grup WA tulis pertanyaannya.
Rupanya investasi itu banyak jenis ya. Kalau orang zaman dulu taunya beli tanah, beli emas ya. Kalau sekarang sudah beragam jenis. Ada deposito, ada reksadana, terus tadi ada derivatif, itu produk turunan itu namanya. Kemudian banyak tadi ya penjelasannya. Terus ada investasi pada utang, investasi pada modal juga ada. Kalau hedging itu dia lindung nilai aja itu. Sebenarnya untuk melindungi nilai kurs kita. Kalau transaksi yang pakai mata uang asing, kalau mau menghindari risiko ya kita pakai hedging. Kita lindungi nilai kurs yang kita pakai sekarang. Kalau suatu saat di masa depan harganya naik kursnya, ya kita tetap bayar pakai yang sudah kita hedgingkan terlebih dahulu. Itu dia gunanya. Ada yang sudah tanya? Ada yang sudah tanya? Terus tadi ada sempat disinggung tentang arbitrase ya. Arbitrase itu kalau di keuangan internasional ada caranya. Kita lihat jam bursa di setiap dunia berbeda ya. Ada jamnya masing-masing. Jadi ketika kita beli misalnya kurs dolar di jam Indonesia, misalnya kurs dolar di Tiongkok bisa lebih tinggi nilainya. Kalau kita jual, kita dapat untung kan? Itu namanya arbitrase. Itu sudah antar negara mainnya. Karena memanfaatkan jam, memanfaatkan waktu. Karena waktu bursa di sana dengan waktu bursa di sini ada beda. Makanya biasanya kalau yang trader forex itu biasanya tidurnya larut sekali. Karena mereka jam 2, jam 3 subuh itu bisa aja mereka mainnya di negara Prancis atau main di negara Eropa lainnya. Itu ya namanya arbitrase. Ayo teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Nggak apa-apa sambil nunggu. Kelompok satu lagi, silakan kelompok yang satu lagi untuk presentasi. Nelson Wijaya belum ikut UTS. Oh iya lupa Pak. Kemarin udah saya tandai. Ini Pak, soalnya boleh minta Pak. Udah di grup itu, kemarin udah saya tandai. Sorry Pak. Ya. Oh, ke email ya? Oke. Itu udah saya tandai. Oh, iya Pak. Kasih Pak. Namanya apa? Sekarang Pak. Yang belum ujian kemarin. Aku tanya apa? Yang kirim siapa kemarin? Kayaknya belum ya.
belum masuk di sini. Pak, saya ada buktinya dikerjain Pak. Ayo. Gak apa-apa, kirim ulang aja. Berarti kan Ada pengurangan karena lama, saya kerjain dari kemarin. minggu lalu besoknya kan, berarti kan tanggal 3. Gak ada tanggal 3 email masuk. Namanya masalah intermediate. Sama aja, sama. Beda. Hari Rabu kan Pak, ini saya tiketnya ya Pak. Saya kirim ulang lagi. Hari Rabu tanggal 3. Rabu kan? Gak ada masuk sih. Maksudnya instrumen investasi apa yang ada di situ? Iya gak apa-apa. Yang paling tidak berisiko. Oke. Yang mana? Jelaskan. Siap. Di spam juga gak ada. Di folder email lain juga gak ada. Emailnya bener nggak? mmpelita3@gmail.com. Kurang tahu Pak, ini kan kemarinnya ini ya. Oke, oke. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Dah. Silakan mulai. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 9. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan materi kami tentang pengakuan pendapatan. Sebelum masuk ke materi, kami mau memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, di mana ada saya sendiri Devi Aprianti, ada Monica Patricia dan ada Catherine Rebecca. Yang pertama ada dasar pengakuan pendapatan. Apa yang dimaksud dengan pengakuan pendapatan? Pengakuan pendapatan merupakan saat di mana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan perusahaan. Penghasilan yang timbul selama aktivitas normal dari suatu entitas. Pendapatan itu sendiri berarti salah satu komponen dalam persamaan dasar akuntansi yakni modal. Kapan suatu pendapatan dapat diakui? Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan 23/20 dikatakan, jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasikan secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Udah masuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Catherine Rebecca. Prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle memastikan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi atau bisa direalisasi dan dihasilkan. Pendapatan bisa direalisasi jika barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim atas kas piutang. Pendapatan juga bisa direalisasi jika aktiva yang diterima dalam pertukaran langsung bisa dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang bisa dikenal. Pendapatan dibuat jika entitas yang bersangkutan pada hakikatnya sudah mampu mengatasi apa yang harusnya mereka kerjakan untuk bisa mendapatkan hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatannya, yaitu jika progres pengerjaan laba sudah selesai. Lalu transaksi pendapatan yang sudah diakui dalam prinsip ini adalah yang pertama, pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan atau tanggal penyerahan terhadap pelanggan. Lalu pendapatan dari pemberian jasa diakui saat jasa sudah diberi dan bisa ditagih. Lalu pendapatan dapat membolehkan pihak lain untuk menerapkan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui layak dengan berlalunya waktu atau saat aktiva itu diterapkan. Dan yang terakhir, pendapatan dari penjualan aktiva kecuali produk diakui pada tanggal penjualan.
Lalu ada tahapan dan metode pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan menurut dalam konsep statement FASD, kedua syarat untuk mengakui pendapatan itu biasanya terpenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan, pendapatan dari aktiva publikasi serta penjualan umumnya diakui pada saat penjualan atau point of sale. 3 situasi semacam ini akan dibahas. Ada penjualan dengan perjanjian beli kembali, penjualan dengan hak retur, trade loading, dan channel stuffing. Selanjutnya yang D, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Di sini yang paling konkret dari pengakuan pendapatan sebelum penyerahan adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang seperti proyek pembangunan, kayak terus perbaikan jalan. Di sini memakai 2 metode, yaitu metode presentasi penyelesaian, yaitu pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi. Kak, boleh sebuah perusahaan konstruksi memperoleh kontrak senilai 30 triliun. Itu dihapus aja kalau ini. Contoh, sebuah perusahaan konstruksi memperoleh kontrak senilai 30 triliun untuk membangun sebuah jalan tol. Proyek tersebut diperkirakan akan memakan waktu 3 tahun untuk penyelesaian. Estimasi biaya untuk proyek tersebut mencapai 21 triliun. Yang pada tahun pertama yang mana biayanya diperkirakan mencapai 10 triliun. Tahun kedua 8 triliun. Udahlah, udah cukup, ini udah banyak. Di tahun ketiga tanya aja 3 triliun. Di sini kita menghitung presentasi total biayanya dulu untuk setiap tahunnya. Biaya tahun pertama. Ini metode persentase penyelesaian kan? Iya. Oke, lanjut. Ada beberapa metode ya untuk pengakuan pendapatan. Nah, kebetulan yang dijelaskan kelompok ini tentang persentase penyelesaian. Boleh diperhatikannya semua? Dari ke-3 tahun ini kita mendapatkan presentase di tahun pertama, yaitu 10 triliun dibagi 21, hasilnya 47,6%. Dan di tahun kedua dan ketiga bisa dilihat di depan. Jadi dalam metode ini pengakuan pendapatannya itu bisa
diakui setiap per tahun, per periode. Jadi ya per periode bisa diakui pendapatannya. Berikutnya itu nanti dikali dengan 30 triliun. Iya benar, dikali dengan 30 triliun. Itu Jadi tahun pertama tuh dapat dari mana Pak? 10 tahun, 8 tahun? 10 triliun itu biaya tahun pertama. Oh, Iya, biaya tahun pertama dibagi dengan estimasi. Jadi 47,6% itu kita kali 30 triliun. Berarti dapatnya sekitar 12 triliun lebih ya. 12 triliun itu kita ajukan ke vendor yang memberikan proyek kepada kita. Itu ya tata caranya ya. Jadi pengakuan pendapatannya itu bisa diakui dari setiap periode per tahun. Yang kedua yaitu metode kontrak selesai. Pendapatan dan laba kotornya hanya diakui pada saat kontraknya selesai. Jadi jika kontraknya sudah selesai, di saat itu pendapatannya bisa diakui. Selanjutnya yang C, pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Dalam beberapa kasus, hasil penagihan atas harga jual tidak dapat dipastikan secara layak sehingga pengakuan pendapatan akan ditangguhkan. Yang pertama metodenya metode akuntansi penjualan cicilan. Slide-nya tertutup. Yang pertama metode akuntansi penjualan cicilan. Nah, di metode ini pengakuan laba kotornya itu diakui pada saat misalkan Devi menyicil motor, melakukan pencicilan motor. Jadi pengakuan pendapatannya itu diakui pada saat tagihan diterima, bukan pada saat penyerahan motor. Penyerahan motor kan misalkan 18 juta, bukan pada saat itu diakui. Jadi pas ditagih, tagihan pertama, tagihan kedua dan selanjutnya. Terus yang kedua metode pemulihan biaya. Metode pemulihan biaya ini yaitu metode pengakuan pendapatan di mana penjual tidak melaporkan laba kotor apapun sampai jumlah uang tunai yang dibayarkan oleh pembeli, termasuk pokok dan bunga atas setiap pembiayaan dari penjual melebihi total biaya. Contohnya, contohnya sebuah perusahaan menjual barang secara kredit kepada pelanggannya pada tanggal 1 Oktober 2023 sebesar 250 juta. Harga pokok penjualannya itu 200 juta. Bagus. Jumlah yang diterima di rumah untuk penjualan suatu perusahaan pada tanggal 1 Oktober 2023 melakukan penjualan sebesar 250 juta dengan harga pokok 200 juta. Jumlah yang diterima di muka sebanyak 50 juta rupiah. Dan selanjutnya akan dilakukan pembayaran dalam bentuk cicilan.
Cicilan pertama tahun 2024 sebesar 50 juta. Cicilan kedua tahun 2025 100 juta. Ketiga pada tahun 2025 50. Nah, di sini pertanyaannya kapan perusahaan akan mengakui keuntungan sesuai dengan metode pemulihan biaya. Di sini dapat kita jumlahkan pembayaran yang dilakukan oleh customer itu sebanyak sebanyak 250, yaitu dijumlahkan 250 juta Melalui 4 kali pembayaran ya. ya, melalui 4 kali pembayaran. Nah, di sini kita ketahui harga pokoknya itu hanya 200 juta. Jadi 250 juta ini dikurangi dengan harga pokok. Hasilnya yaitu 50 juta rupiah. Nah, 50 juta rupiah itu yang diakui sebagai yang bisa diakui sebagai pendapatan. Dari penjelasan materi kami pada malam hari ini dapat kita simpulkan adalah pengakuan pendapatan adalah salah satu komponen penting dalam laporan laba rugi dan aplikasi. Kesalahan dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat pendapatan akan mengakibatkan laporan laba rugi menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus dengan jelas mengetahui, memahami, dan mampu melakukan pengakuan dan pengukuran pendapatan serta pencatatannya. Sampai di sini presentasi kami. Buat teman-teman yang ingin memberikan kami pertanyaan, kami silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya mau konfirmasi satu hal dulu, metode yang ini ya. Saya kayaknya agak sedikit saya maknainya tadi. Kalau yang penjualan cicilan, kalau kasusnya seperti itu, pendapatannya diakui setiap kali dia nyicil. Ketika ada beres uang muka 50, ya ini langsung diakui pendapatan. Cicilan pertama di tahun 2024 50 juta itu diakui pendapatan, dan seterusnya. Terus kalau metode pemulihan biaya, dia itu ketika bayar 50 dia belum akui, dia catatnya sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan terima di muka artinya posisinya masih kita yang ngutang ke mereka loh. Itu belum kita akui. Di 2024 tambah lagi 50, 2025 tambah 100, 2026 tambah 50, berarti total 250 juta masih bergantung kan di akun pendapatan diterima di muka. Ketika pelunasan yang terakhir itulah kita langsung lakukan jurnal pembalik. Pendapatan diterima di muka kita balik, terus kita munculkan pendapatan usaha. Itu kalau metode pemulihan biaya. Pendapatan tidak akan diakui sampai dengan ketika uang cash itu kita terima semua. Jadi dari contoh yang tadi dijelaskan kelompok yang bersangkutan, kayaknya agak kurang tepat kalau saya lihat gitu. Jadi saya mau membenarkan aja yang seperti yang saya jelasin tadi ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini dari yang kelompok sebelumnya udah mulai ada yang diangsur untuk menjawab. Oke, kalau gitu kelompok yang ini silakan kembali, kita tunggu pertanyaannya.
Oke, kita mulai dari pertanyaannya Nelson dulu ya. Nelson bertanya tentang strategi hedging untuk memastikan dapat keuntungan secara maksimal. Pertanyaannya dijawab oleh Agus. Hedging, oke, tadi saya sempat jelasin sekilas ya, hedging itu tentang lindung nilai. Kalau untuk dapatkan keuntungan maksimal, nggak maksimal kali sih harusnya ya. Ini hanya untuk mengurangi resiko. Oke, jawaban dari Agus sudah benar ya. Dengan dilakukannya strategi hedging dapat membantu kita mencapai keuntungan, tapi bukan berarti bebas resiko. Hanya saja setidaknya dapat mengurangi resiko yang dapat menyebabkan kerugian dari investasi. Oke ya, ini udah jelas sekali jawaban dari Agus. Nelson, ada yang mau dibahas lebih lanjut mengenai pertanyaannya? Oke. Hedging bukan berarti selalu untung ya. Hedging bisa rugi juga. Ketika kita udah anggarkan kurs kita sekian, gini lah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 Mei hari ini kita lakukan hedging 14.500. Di tanggal, biasanya jangka panjang gitu ya. Katakanlah di tanggal 9 September. Kursnya menjadi 15.000. Kalau posisinya kayak gini, hedging kita untung. Karena kita hedgingnya di 14.500 tapi rupanya 15.000 kursnya. Uang yang kita keluar tetap begini. USD-nya berapa kali 14.500? Kita hemat 500. Kalau sempat kursnya itu adalah 13.000, berarti rugi. Kita rugi di sini. Orang ini untung. Hedging ini biasanya kalau kita melakukan pembelian aset dengan jumlah yang besar dalam mata uang yang berbeda. Tapi ada juga yang memanfaatkannya untuk trading, untuk mencari keuntungan sesaat ya. Itu nggak masalah sih, tergantung masing-masing orang ya. Tapi yang jelas resikonya ada, bisa bikin untung, bisa bikin rugi juga. Ini sama kasusnya dengan call option kalau di saham ya. Mirip itu. Berikutnya pertanyaan dari ya. Ada yang belum? Dari Angel. Pertanyaannya Angel, pengaruh inflasi dengan investasi. Dijawab oleh Teddy. Oke, jawabannya Teddy benar sih. Tapi kadang ada juga yang bilang makin tinggi inflasi, investasi rupanya bisa tinggi juga. Terkadang begini, kita coba pakai cara berpikir sederhana lah ya. Inflasi itu kenaikan harga barang yang tidak diikuti kenaikan jumlah barang. Harga spidol ini dulu 1.000, harga sekarang 1.200, berarti terjadi inflasi sebesar Rp200. Ketika inflasi naik, berarti pendapatan orang yang menjual gimana?
naik kan? Kalau pendapatan dia naik, usaha dia gimana? Makin bagus kan? Iya. Kalau usaha berkembang, bisa nggak buka cabang lagi? Bisa. Kalau dia semakin berkembang, dia butuh tenaga kerja baru nggak? Iya. Tapi lapangan usaha naik. Berarti inflasi itu bagus dong. Iya kan, kalau kita lihat seperti itu. Inflasi itu, kalau pertanyaan tadi bisa meningkatkan investasi, ya kita lihat aja cara berpikir seperti itu. Bisa kan? Masih masuk logika kan? Cara pemikiran yang barusan saya bilang. Cuman memang inflasi itu ada batasnya. Selagi inflasinya belum 2 digit, itu masih oke. Itu masih bisa mendongkrak investasi, masih bisa meningkatkan ekonomi. Tapi kalau investasinya sudah lebih dari 2 digit, artinya 10% ke atas, itu yang bahaya. Makanya jawaban dari Teddy tadi, bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi? Iya, bisa. Tapi juga enggak. Tergantung inflasinya itu seberapa besar dampaknya. Gitu ya. Tapi jawabannya udah cukup bagus kalau yang seperti ini. Karena logika berpikir setiap orang kan bisa berbeda-beda ya. Kemudian pertanyaan dari Rima. Diversifikasi investasi. Dijawab oleh Teddy juga. Menempatkan dana investasi di beberapa instrumen investasi yang berbeda karakteristiknya. Karakteristiknya bisa berupa likuiditas, risiko, dan potensi return. High risk, high return, pernah dengar ya istilah itu di manajemen keuangan? Terus kalau yang suka investasi, pernah dengar istilah don't put your egg in one basket? Jangan meletak telur kita semuanya di keranjang yang sama. Kalau nanti misalnya pecah, kalau jatuh keranjangnya, telurnya pecah semua. Makanya dipisah-pisahin. Sebagian ke aset yang sifatnya liquid, sebagian ke aset yang tidak liquid. Nggak ada kan orang yang dia punya tanah semua tapi nggak punya uang cash. Jarang. Tapi ada nggak orang yang nggak punya aset apa-apa tapi punya uang cash semua? Ada. Seperti apa itu? Pablo Escobar. Oh itu mafia. Tapi dia nyimpan aset loh itu. Aset dalam bentuk persediaan kan. Jadi nggak juga uang cash kan? Persediaan, meskipun persediaannya ganja ya. Jadi ketika kita meletakkan instrumen investasi di investasi yang risikonya tinggi, kita harus investasi juga di yang risikonya rendah. Jadi ketika ada terjadi misalnya seperti krisis moneter, itu bisa lebih aman. Ada suatu produk investasi ketika krisis moneter harganya malah akan melejit tinggi, yaitu emas, tanah, dan properti juga. Ketika krisis, harga-harga saham itu akan turun biasanya. Seperti tahun 98, tahun 99, tahun 2008, 2018, 2020. Itu kalau kita lihat grafik bursa saham itu turun itu. Tapi kita lihat harga emas terbalik kan? Emas itu dikatakan risikonya rendah karena bagaimanapun dia pelan-pelan akan terus naik. Tapi kalau saham itu tinggi risikonya, bisa naik dan turun dalam waktu yang singkat. Nah, makanya perlu diversifikasi ya.
Nah, di sini saudara Teddy memberikan contoh hanya memiliki satu sektor saham saja. Ketika sektor tersebut sedang terkena dampak harga saham anjlok, maka akan berimbas pada investasi saham Anda. Ya, ini benar. Kita misalnya ambil, bagusnya sektor apa ya? Sektor transportasi. Ketika harga bahan bakar minyak melejit tinggi, muncul sentimen negatif kan? Akibat sentimen negatif itu, orang jadi tidak mau investasi di perusahaan transportasi. Harga saham akan turun jadinya. Karena isu negatif itu, bad news ya. Tapi rupanya investor ini punya saham di sektor perkebunan atau sektor perbankan lah. Sektor perbankan kan tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruh secara langsung dari kenaikan harga bahan bakar minyak itu. Jadi masih cenderung aman. Jadi itu untuk meminimalisir resiko kalau kita di investasi saham. Strategi portofolio itu, kita mengatur portofolio saham kita supaya risikonya tuh kalau dibilang nol nggak bisa, tapi meminimalisir resiko bisa. Risikonya yang risiko sistematis ya. Berikutnya Calvin Stanley menjawab pertanyaan dari Frans Sugianto. Instrumen investasi yang tidak ada risiko. Surat berharga negara ya? Ya Pak. Ya, menurut kami itu yang paling rendah risiko ya Pak. Tapi sudah dijamin oleh negara itu sendiri. Negara bisa bangkrut? Bisa sih. Cuman ya kan investasi itu kan tidak ada yang nggak punya risiko. Iya. Tapi nggak bisa gue bilang investasi nggak ada risiko itu nggak mungkin sih Pak. Iya. Tidak ada investasi yang tidak ada risiko ya. Tapi emas Pak. Emas itu ada risiko tapi kecil. Ketika kondisi ekonomi normal. Ketika kondisi ekonomi normal, harga emas tidak akan naik terlalu tinggi. Malah dia kalah sama instrumen investasi yang lain. Tapi ketika krisis moneter atau krisis-krisis lainnya, emas yang paling bagus kan? Tapi apakah kita mau berharap ada krisis terus? Enggak kan? Kalau punya emas banyak boleh. Jadi kalau mau dikatakan yang hampir tidak ada risiko atau risikonya minim ya, deposito bisa. Surat berharga negara itu risikonya sedikit lebih tinggi daripada deposito ya. Kita ingat aja, high risk high return. Semakin tinggi imbal hasil yang kita harapkan, itu berarti risikonya makin tinggi. Berarti kita lihat aja instrumen investasi yang imbal hasilnya rendah. Berarti itulah yang paling minim risiko. Sejauh ini masih deposito ya. Atau ada yang lain? Tapi kan bank bisa bangkrut juga Pak. Bisa, tapi memang jarang. Dan kalau di Indonesia ada yang namanya bantuan likuidasi yang 2 miliar itu. Setidaknya kalau ada yang itu masih ada lebih aman, tapi 2 miliar maksimal. BLBD ya, bantuan likuidasi apa nama? Saya lupa itu. Ya, BLC ya. Saya lupa nama itunya. Tapi dia dibatasi sampai 2 miliar untuk tabungan dan deposito. Jadi untuk surat berharga negara tidak terlalu minim juga risikonya ya. Cuman ya kemungkinan negara. Tapi kan logikanya gini Pak, kalau misalnya kita invest di negara, ya kan beda itu. Banknya kan di dalam negara. Kalau negara yang tumbang, otomatis banknya tumbang juga Pak. Logikanya gitu. Logikanya gitu Pak. Iya kan Pak? Instrumen surat berharga negara (SBN) berupa ORI,
suku retail, FR atau apapun itu, ya memang posisinya di bank sih, tapi itu pertanggungjawabannya pada negara. Kalau yang deposito pertanggungjawabannya pada bank, itu dibedakan dulu. Meskipun sama-sama uangnya letak di bank ya. Jadi kita lihat dari sisi pertanggungjawabannya. Jadi Pak, ketika negara itu misalnya udah kalah perang nih, yang bertanggung jawab tadi kan negara. Iya. Negaranya udah hilang, yang tanggung jawab siapa? Nggak ada yang bisa bayar lagi kan? Oh, berarti nggak ada yang tanggung jawab. Nggak ada bisa. Kecuali ada negara yang mau beli negara. Ada nggak negara yang beli negara? Saya nggak tahu kasus Yunani itu, negara Yunani itu apakah dia dibeli negara lain atau nggak, saya kurang tahu. Tapi kalaupun misalnya iya dibeli, ingat membeli itu berarti kita tidak hanya beli aset ya, kita juga beli utangnya kan? Iya. Jadi itu juga kalau misalnya negara dibeli oleh negara, utang juga termasuk. Itu jadi tanggung jawabnya negara yang baru. Tapi negara beli negara udah ekstrim sekali itu ya. Ya. Berikutnya pertanyaan Juliana yang dijawab oleh Teddy. Jadi menurut Bapak yang paling apa? Yang paling gak berisiko apa menurut Bapak? Yang paling rendah imbal hasilnya, yang saya tahu masih deposito ya. Kalau ada yang lebih rendah lagi ya itu dia jawabannya. Tabungan bukan ya, tabungan bukan investasi. Tabungan itu hanya penitipan dana. Dapat dari mana sih? Dari mana? Juliana bertanya tentang tingkat resiko dari derivatif. Dijawab oleh Teddy. Berbentuk kontrak perdagangan, maka risiko tekanan dalamnya juga tinggi. Diiringi dengan keuntungan yang tinggi juga. Ya, berarti ini high risk high return ya. Derivatif cenderung menggunakan spekulasi harga yang ada di masa depan. Kalau kita bicara harga spekulasi di masa depan, itu berarti hanya mengira-ngira. Kita kan tidak tahu masa depan. Kita hanya bisa memprediksi berdasarkan tren. Polanya cenderung naik, cenderung turun, atau stabil, atau gimana ya. Segala sesuatu yang tidak bisa kita prediksi dengan pasti, itu resikonya masuk yang tinggi. Makanya derivatif termasuk resiko yang sangat tinggi. Jadi kalau bagi kalian yang mau coba di derivatif ya pertimbangkanlah, hitung-hitunglah dengan baik. Kalau misalnya kalian investasi di derivatif dan gagal, ya. Bapak sendiri investasi di mana? Saya di aset berwujud, tanah dan bangunan, saham, reksadana. Dulu deposito, tapi sekarang saya ganti ke reksadana aja. Emas fisik. Kalau yang seperti forex itu tidak. Komoditas yang non fisik itu juga tidak. Saya lebih pilih yang sifatnya konservatif sampai dengan menengah. Kalau saham Bapak lebih ke mana? Sahamnya beda-beda sektor yang saya ambil. Jadi tidak fokus pada satu sektor tertentu. Karena menghindari risiko juga, jadi dipecah beberapa. Ada sektor perbankan, sektor perkebunan, sektor apa tuh ya, properti yang dia nyewain mall-mall itu, Pakuwon. Pernah dengar Pakuwon? Itu perusahaan properti itu. Pak, Ya. jadi yang reklasifikasi itu kayak gimana Pak? Saya mengubah saham dari masa tertentu seperti reksadana. Reklasifikasi. Ya, reklasifikasi. Itu terjadi pas apa? Itu
terjadi ya ketika kita memang mau mengubah portofolio kita. Mau mengubah itu lagi. Kita misalnya mengubahnya justru menghindari dari kerugian. tidak juga. Kita mengubah karena ingin mengurangi resiko atau ingin mengubah karena ingin mengambil resiko. Risk taker sama risk avoidance. Kalau kita belajar manajemen investasi ada dua tuh istilahnya. Pengambil resiko sama apa tadi? Pengambil resiko dan penghindar resiko. Jadi mau kita pindah-pindahkan, kita reklasifikasi investasinya ya karena dua kemungkinan itu. Oke, derivatif sudah ya. Berikutnya pertanyaan Kevin yang dijawab oleh Calvin. Impairment, penurunan nilai ya. Biasanya impairment itu di aset tidak berwujud. Kerugian penurunan nilai merupakan selisih dari nilai tercatat dikurangi dan terpulihkan. Oke. Bagaimana impairment mempengaruhi nilai aset suatu usaha dan apa yang harus dilakukan dalam kasus impairment? Kalau impairment mempengaruhi nilai aset, ya itu jelas ya. Di nilai buku ya kenanya, karena dia melakukan penurunan nilai terus dia nilai ulang. Kemudian apa yang harus dilakukan dalam kasus impairment? Kalau di sini dikatakan impairment dilakukan rutin setiap tahun. Kenapa setiap tahun, Kelvin? Lebih tepatnya kan pas kita ngitung itu Pak. Itu kan impairment itu kan pasti kan nilai aset itu kan pasti turun setiap tahun Pak. Jadi pas catat ke apa maksudnya terbeli sama pasti bakal terjadi kan Pak? Ya mungkin maksudnya itu kan sudah itu penurunan kan untuk mereka penurunan nilai. Iya, tapi kayak mau kemana kita nih aset bakal turun. Mudah jawab. Dari kelompok yang Kelvin tinggal pertanyaan siapa yang belum atau udah semua? Tinggal berbion aja Pak. Oh. Ya, jadi 3 buat 3. Bagaimana? Jadi celaka ya. Nah, asal kamu ya. Kocok. Susah kali. Ya, langsung aja ya, saya aja. Apa yang harus dilakukan kalau dalam kasus impairment? Ya, kalau memang kita mengharapkan di masa depan asetnya itu masih ada bisa memberikan imbal hasil kepada kita bisa lakukan penilaian ulang. Tapi kalau kita anggap dia sudah nggak bisa menghasilkan lagi, kita nggak usah lagi, kita hapuskan saja dari aset, karena aset itu kan harus sesuatu yang bisa memberikan tambahan ekonomis kepada pemiliknya. Kalau nggak bisa memberikan tambahan ekonomis lagi kepada kita, untuk apa dipertahankan lagi? Jadi bisa kita hapuskan dari pencatatan kita. Oh, jadi langsung dihapus gitu aja Pak? Kalau memang tidak bisa memberikan tambahan ekonomis ya. Oke, berarti tinggal Pebiona ya. Iya Pak. Iya sengaja. Oke, sambil nunggu yang Pebiona kita lihat yang kelompok kedua tadi. Ya.
Pertanyaan dari Rafael. Kondisi apa yang harus dipenuhi agar pendapatan dari penjualan barang dapat diakui? Udah cari. Oke, pertanyaan Febiona udah dijawab Kelvin ya. Covered call adalah strategi membeli terlebih dahulu saham dan pada saat menjual opsi. Kondisi terjadi jika membeli opsi. Kami bahas singkat Pak di dalam makalah. Itu ditanya si Febiona. Berarti udah dijawab, udah jelas dong. Iya Pak. Dari Febiona udah oke. Kalau nggak oke langsung aja tegur sebelahnya. Kalau dari saya udah oke. Pak udah oke. Kan udah jelas itu. Kenapa kamu nggak suka karena nggak ada dalam ekuitasnya? Jangan masukkan unsur pribadi ya. Mana Pak makanannya ini kan pertanyaan saya kan nggak berkok dalam ekuitas. Pertanyaan Febiona udah dijawab Kelvin ya. Itu udah rinci jawabannya. Ya Pak. Oke. Jadi Pak nanti ini pertanyaan sama jawabannya di itu Pak ya, dijadikan satu Pak. Kalau biasa saya cuma rekap pertanyaannya. Oh gitu Pak. Kalau disuruh rekap tadi kau suruh rekap tadi Pak. Oke. Berarti yang dari kelompok pertama tadi udah semua ya. Monica menjawab pertanyaan dari Nelson Wijaya. Pertanyaannya kan, apakah semua uang masuk? Apakah semua uang masuk diakui sebagai pendapatan? Jawaban dari Monica udah benar, cuman ada yang mau saya tambahkan. Cuman Nelsonnya lagi nggak ada pula. Kemana dia? Oke, kemudian pertanyaan dari Devi. Devi menjawab pertanyaan Rafael ya. Kondisi apa yang harus dipenuhi agar pendapatan dari penjualan barang dapat diakui? Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan pada pembeli. Ini ya. Yang kedua iya juga. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Mungkin yang ketiga ini lebih lengkapnya, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal dan kemudian dicantumkan dalam bentuk invoice atau tagihan ya. Kemudian nomor 4 iya, karena manfaat ekonominya sudah berpindah ya dari kita ke pembeli. Yang nomor 5 ya, nomor 5 benar.
biaya itu sudah dapat terukur dengan andal dan sudah dibebankan kepada si pembelinya. Berarti untuk pertanyaannya Rafael sudah dijawab oleh Devi ya, itu sudah cukup jelas. Ini ada pertanyaan baru. Pertanyaan dari Rima. Kapan perusahaan harus menggunakan metode penyelesaian persentase penyelesaian ya? Sudah dijawab oleh Catherine. Digunakan oleh kontraktor apabila proyek lebih dari 1 periode akuntansi. Ya. Persentase penyelesaian ini umumnya memang digunakan ketika jangka waktu proyeknya lebih dari setahun. Jadi kita lihat terminnya. Pekerjaan si kontraktor sudah sampai berapa persen, segitulah yang kita bayar ya. Jadi memang pada bidang konstruksi jangka panjang itu, seperti Utama Karya ya kan yang bangun jalan tol ini. Utama Karya dia berarti menang tender dari pemerintah pusat untuk membangun jalan tol. Katakan bangun jalan tol perlu 2 tahun. Dia sebenarnya tidak tahunan sih. Setiap kuartalan pun bisa kita ajuin itu. Asalkan laporan progresnya itu ada, kemudian dinilai oleh dari orang pemerintah, memang benar progresnya sudah misalnya 30%, makanya dibayarkan 30% gitu. Jadi iya ya, kontraktor untuk yang sifatnya jangka panjang sangat cocok menggunakan metode persentase penyelesaian. Nelsonnya belum balik ya. Banyak kasus mahasiswa izin ke toilet tapi nggak balik-balik. Dia memang nggak bawa tas orangnya ya. Nah, itu dicurigai itu. Kalau tasnya masih tinggal di sini kan berarti akan balik kan. Oke, saya mau tambahin aja tadi terkait pertanyaan Nelson. Apakah setiap uang masuk diakui sebagai pendapatan? Ya enggak. Kita lihat dulu uang masuknya itu atas transaksi apa. Kalau transaksinya udah. Kalau transaksinya menerima uang, itu rupanya pembayaran piutang. Itu kan berarti penerimaan untuk menerima piutang, pelunasan piutang, bukan pendapatan. Meskipun piutang itu muncul karena pendapatan ya. Jadi tidak segala sesuatu tentang menerima uang adalah pendapatan. Kita harus lihat dulu transaksinya itu apa. Kalau misalnya saya kasih pinjam uang saya ke anak perusahaan saya, kemudian suatu saat anak perusahaan itu bayar kembali ke saya, kan saya nerima uang juga. Tapi kan itu bukan pendapatan ya. Itu utang piutang. Itu yang namanya piutang yang timbul karena transaksi antar perusahaan. Kalau yang sebelumnya tadi piutang yang timbul karena penjualan, terus dia bayar uang ke kita, kita terima uang. Itu berarti transaksi atas pelunasan piutang usaha, bukan atas penjualan. Karena penjualannya itu diakuinya pada saat terjadi saat dipiutangkan itulah diakui sebagai pendapatan, bukan saat terima uang. Jadi di akuntansi itu ada yang namanya cash basis dan yang namanya accrual basis.
istilah ini di mata kuliah yang lain? Mata kuliah apa tuh? ASP, akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dulu mereka di pemerintah kita ya mengacunya pada cash basis itu. Jadi segala pendapatan ataupun segala pengeluaran itu berdasarkan kas. Tapi semenjak tahun berapa itu? 2005 ya. Terjadi perubahan dari cash basis ke accrual basis, karena accrual basis itu lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kita melakukan penjualan di bulan Mei ini. Orang lunasinnya bulan Juni. Kalau pakai cash basis berarti pendapatan diakui pada saat bulan Juni. Padahal kita jual barangnya di bulan Mei. Barang kan sudah diberikan kepada pembeli. Segala jenis resiko dan segala biaya itu sudah dibebankan kepada pembeli. Cuman uangnya aja yang belum masuk ke kita. Makanya pendapatan harus diakui pada saat terjadi penyerahan, yaitu di bulan Mei. Itu yang namanya accrual basis. Jadi masalah uang masuk tidak semuanya dianggap sebagai pendapatan ya. Kita lihat dulu asal usulnya itu atas transaksi apa. Dari kelompok yang pertama sudah, dari kelompok yang kedua juga udah dijawab semua ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi kita hari ini? Kalau materi tentang investasi seru ya pembahasannya. Akan lebih seru lagi kalau kalian ambil manajemen keuangan. Nanti ada mata kuliahnya khusus investasi dan risiko. Enggak. Yang ngajar itu Pak Tafid, Pak Hari, Pak Sarli enggak? Kayak ada sesuatu dengan Pak Sarli. Kalau sama saya enggak ada kan? Enggak, Pak. Jadi kapan coba semester depan? Semester depan kenapa? Ambil minat itu. Oh, semester 7. 7. Ya. Pemasaran, sumber daya manusia, keuangan. Biasanya 3 tuh yang dibuka untuk manajemen. Nggak ada manajemen cinta. Kalau mau cepat itu manajemen sumber daya manusia lah. Kan udah pada kerja kan? Berarti udah tahu kondisi lingkungan kantornya kan? Begitu banyak isinya orang toksik kan? Jadikanlah tuh judul, pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan. Semakin buruk lingkungan kerja, loyalitasnya semakin rendah kan? Ya itu nantilah di semester 5 kan ada metodologi penelitian kan? Nanti diajarin itu. Enggak. Kalau saya tuh lebih banyak ngajarnya di akuntansi. Cuman semester ini memang full ngajarnya manajemen. Tapi yang diajarkan akuntansi kan. Kalian ini kan sekarang kuliahnya di prodi akuntansi nih sekarang. Khusus semester ini. Meski kalian kan manajemen nih. Tapi kalian di semester ini, semester 4, semua ya yang anak manajemen semester 4, kalian tuh sedang kuliah di prodi akuntansi loh. Anak yang akuntansi sedang kuliah di prodi manajemen. Itu yang namanya apa? Pertukaran pelajar antar prodi, kurikulum kampus merdeka. Supaya apa, Pak? Supaya ya kan itu dari programnya Menteri ya, Pak Nadiem Makarim. Mahasiswa harus bisa kuliah di luar prodi kan. Kebetulan prodi kita yang di rumpun ilmu bisnis cuma 2, akuntansi dan manajemen. Jadi itu yang dia tukar. Kalau yang di Filkom jurusan SI sama TI yang mereka tukar.
Ya itulah namanya mengambil kuliah di luar prodi. Ya. Agus Setiawan, Albert Michael, Angel Melia. Angel hari ini banyak diam. Briano, Kelvin, Catherine, Devi Afrianti, Erika Patricia, bentar ya. Frans Sugianto, Iman Hardin Zebua, James Yunatan Saputra. Ada kabar? Juliana Veronica, Kevin Lung, Kezia Margareta, Marina Florencia, Maisita Dwi, Melisa, Michael Chen, Michelle, Monica Patricia, Nelson Wijaya. Jangan lupa UTS ya. Udah, oke, nanti saya cek. Nantilah. Kalau kamu UTS-nya sesuai jadwal, saya biasa langsung umumkan tuh. Kemarin kan saya izin waktu di pulang kampung. Iya, nggak apa-apa. Ini harus nunggu. Ada kerjaan waktu di kampung. Nico Ens Pebiona, Porlu Prasetyo, Rafael Pahami, Rima Julvita, Stephen Darwinson, Teddy izin, Ricky Nelson. Mana? Ricky Nelson. Izin dia. Sesi Venesia, map merah saya di mana? Map merahnya di mana? Kasih. Berarti jatah offline kita tinggal sekali ya?
Berarti ini minggu depan mau dihabiskan offline-nya? Besok aja Pak. Besok? Minggu depan aja? Organisasi besok sih Pak. Besok Pak. Ya repot kan Memang mau besok? Ya, capek Pak, capek. kelompok 9-10 gimana? Kerja aja enggak ini? Pak, kelompok saya Ya ini kerja aja enggak? Iya. kelompok 2. Kerja loh. Tidak kan? Udah. Kelompok 2 bukan udah maju lama? Bukannya offline kita. Minggu depan aja Pak. Tapi kelompok yang pertama nggak maju itu. Hari kita besok offline. Ini udah tuh. Udah ya? Udah. Oh udah ya? Udah yang masuk nilai ya Pak? Habis kan? Dibuat 20 poin dan keluar lagi. Minggu depan aja lah ya. Berarti nilai kelompok saya udah ada Pak? Sudah. Anggota kelompok kamu yang mana namanya? Saya Briano. Albert. Belum maju nggak sih? Bukannya udah Pak? Iya Pak, belum Pak. Belum kan? Bapak yang belum ada Pak. Karena kalau sudah pasti saya catat nilainya di sini langsung. Kemarin laptop Bapak mati loh. Enggak dong. Albert Briano kan? Ya Pak, belum Pak, minggu depan Pak ya. Iya. Berarti yang belum presentasi Albert Briano, James, Margareta, Nelson, Minggu depan dia sudah. Udah lagi siapa? Rafael sama Rima kelompok berapa ya? Kelompok 10. Oh, berarti minggu depan ya. Kalau Porlu Prasetyo kelompok berapa? Yang maju minggu depan juga kan? Oke, ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan kita hari ini? Ujian online ya? Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam.